Kita simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Bersama saya Safrina Nasution. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Bendera One Piece berkibar di Mexico City. Ribuan warga mayoritas generasi Z turun ke jalan Sabtu waktu setempat untuk memprotes penanganan kejahatan kekerasan oleh Presiden Claudia Sheinbaum Pardo. Demonstran memadati area depan istana tempat Sheinbaum tinggal dan bekerja. Beberapa pengunjuk rasa yang mengenakan balaklava merobohkan penghalang logam yang melindungi istana dan melemparkan batu paving ke arah polisi anti huru-hara yang membalas dengan gas air mata. Kepala Keamanan Mexico City, Pablo Vazquez, mengatakan mobilisasi awalnya berlangsung damai selama berjam-jam sebelum sekelompok orang berkerudung mulai melakukan tindakan kekerasan. Akibat bentrokan tersebut, 20 pengunjuk rasa dan 100 polisi dilaporkan terluka, dengan 40 petugas harus dirawat di rumah sakit karena luka dan memar. Polisi juga menangkap 20 orang atas tuduhan pencurian dan penyerangan serta membuka penyelidikan terkait serangan terhadap seorang jurnalis dari surat kabar La Jornada. Presiden Sheinbaum yang berkuasa sejak Oktober 2024 sebenarnya mempertahankan tingkat penerimaan di atas 70% pada tahun pertamanya. Namun ia kini menghadapi kritik keras atas kebijakan keamanan setelah beberapa kasus pembunuhan besar yang mengguncang publik. Sejumlah demonstran menuduh pemerintahan bersikap korup dan justru membela kartel narkotika dibanding rakyat. Protes juga disertai seruan keadilan atas pembunuhan Carlos Manzo, wali kota di negara bagian Michoacan yang tewas 1 November karena perjuangannya melawan geng pengedar narkoba. Beberapa pengunjuk rasa bahkan berteriak kepada aparat keamanan bahwa seharusnya Carlos Manzo dilindungi dengan upaya sebesar itu. Harga emas terjun bebas pada perdagangan akhir pekan kemarin bahkan sempat mengalami penurunan hingga 3%. Harga emas merosot karena komentar hawkish dari Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve memicu aksi jual di pasar. Harga emas turun 3% lebih pada perdagangan Jumat karena aksi jual di pasar yang lebih luas dipicu oleh pernyataan hawkish dari pejabat The Federal Reserve Amerika Serikat yang meredupkan harapan penurunan suku bunga pada bulan Desember. Penutupan pemerintah Amerika Serikat terlama yang berakhir Kamis menciptakan kesenjangan data yang besar hingga membuat The Fed dan para pedagang kebingungan menjelang pertemuan kebijakan bulan depan. Meskipun volatilitas baru-baru ini terjadi, lembaga keuangan besar mempertahankan prospek bullish yang agresif untuk emas hingga tahun 2026 dengan beberapa perkiraan menunjukkan logam mulia tersebut dapat melonjak 20% atau lebih dari level saat ini hingga menembus $5.000 Amerika Serikat per troy ounce. JP Morgan menyampaikan proyeksi yang mungkin paling bullish dengan target jangka panjang sebesar $6.000 Amerika Serikat per troy ounce per tahun 2028 mendesak investor untuk mengadopsi perspektif multi tahun. Adapun Goldman Sachs memproyeksikan kenaikan serupa menargetkan $5.055 Amerika Serikat per troy ounce pada akhir 2026. Kita akan balik ke informasi lainnya. Laporan firma riset Omdia mengumumkan Samsung jadi raja smartphone dunia pada kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah mode ponsel perusahaan termasuk HP lipatnya mendorong capaian positif ini. Pada periode tersebut, Samsung mengirimkan 60,6 juta unit atau naik 6% dari 54,5 juta unit selama setahun. Market share raksasa teknologi Korea Selatan itu tercatat mencapai 19%. Omdia menyebutkan Galaxy Z Fold 7 atau Flip 7, Galaxy 7 hingga Galaxy A17 jadi beberapa nama yang membuat Samsung bisa berada di posisi puncak laporan tersebut. Khususnya untuk seri Galaxy A, kontribusinya terjadi di Asia Pasifik dan juga Timur Tengah. Samsung berhasil mengalahkan raksasa teknologi dari Amerika Serikat Apple. Lalu di satu sisi, adapun produsen iPhone mengirimkan sebanyak 56,5 juta unit, tercatat naik tipis 4% secara tahunan dari 54,5 juta unit. Omdia mencatat iPhone 17 versi standar jadi senjata baru untuk Apple. Model itu berhasil melampaui ekspektasi peluncuran karena proporsi nilai yang lebih baik dan kapasitas lebih besar tanpa adanya kenaikan harga. Adapun model Pro dan Pro Max disiapkan untuk permintaan global yang diprediksi akan kuat. Negara berkembang seperti India dilaporkan juga memiliki permintaan kuat. Dan ini akan bisa mendukung pertumbuhan pengiriman perusahaan selama 2025. Berikutnya ada nama Xiaomi di peringkat ketiga. Pengiriman perusahaan saat itu sebesar 43,4 juta unit atau naik 1%, di mana selama periode tersebut terjadi pertumbuhan di jumlah kawasan termasuk Asia Pasifik yang mengimbangi penurunan pengiriman di kampung halamannya China. Omdia mencatat ini disebabkan karena program subsidi yang telah berakhir.